Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Saya, Febrianti Dwi Anggraini, CGP Angkatan 7 dari Kota Mojokerto. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini adalah CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pada kucing kali ini, saya melakukan supervisi pada mapel sejarah kelas 10 DKV 2 dengan pengajar Ibu Cindy Endriana, SPD. Oke, habis ngajar ya? Iya, hari Bu. ini ya? Full ya? Ngajar full. Iya, pantas aku hari ini nggak ketemu sama sekali. Iya, Bu, istirahat ini. Oke, Bu Cindy, kemarin kan Bu Cindy bilang kalau hari Rabu itu Bu Cindy mau disupervisi. Iya, betul. Nah, ini kita coaching dulu ya Iya. untuk mematapkan supervisi itu. Kira-kira hari Rabu itu KD atau indikator apa nih yang ingin Bu Cindy sajikan? Kalau KD saya ingin menyajikan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Kalau indikatornya masa pendudukan Jepang, Bu. Oke, jadi KD-nya adalah peristiwa masa proklamasi, menjelang masa proklamasi. Sedangkan indikatornya itu waktu pendudukan Jepang. Iya, Ya. betul. Ketika Bu Cindy melakukan pembelajaran besok itu kira-kira model pembelajaran yang akan Bu Cindy sajikan itu apa? Saya akan menyajikan dengan model pembelajaran problem based learning. Alasannya apa nih? Alasannya ini biar siswa-siswa itu mampu meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif, serta komunikatif, kemudian juga meningkatkan kemampuan memecahkan masalah Oke. dan meningkatkan motivasi belajar juga, Bu. Oke, jadi alasannya Bu Cindy menggunakan PBL supaya siswa itu dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, terus siswa juga dapat memotivasi lah, meningkatkan Iya, motivasi betul. dari diri siswa itu. Terus untuk alat dan bahan atau sumber belajar apa yang sudah Bu Cindy siapkan? Saya sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian buku paket yang disediakan oleh sekolah dan perpustakaan digital. Kira-kira apa di perpustakaan digital itu apa alasannya? Perpustakaan digital itu saya mengambil beberapa buku online yang saya masukkan ke sebuah web. Itu nanti anak-anak itu biar bisa membuka atau mencari buku-buku di dalam web itu, Bu. Apalagi sekarang kan eranya generasi Z ini dekat sekali dengan gadget betul, ya. Jadi harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, ya. Jadi Bu Cindy itu super banget nih, sudah ada perpustakaan digital, sudah buat perpustakaan digital nih, keren-keren. Terus untuk penilaiannya, Bu Cindy kira-kira mau pakai apa nih? Saya menggunakan Quizzes, Bu. Oh, keren banget nih Quizzes Iya. ini. Dia kan ada game-gamenya tuh Iya, kayaknya ya. kan seru gitu. Oke. Terus kira-kira nih Bu Cindy besok itu tahapan untuk pembelajarannya yang akan Bu Cindy lakukan itu gimana sih? Bisa nggak diceritakan sedikit nih? Iya. Seperti biasa, pembukaan, inti dan penutup. Kalau pembukaan ini salam, kemudian masuk kelas mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, mengecek kehadiran dan mengecek kelas. Biasanya banyak sampah, Bu. Itu dicek, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus mulai ini, inti ya. Iya, inti. Sebenarnya tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran hari itu. Intinya, di inti saya memunculkan atau menyetel video untuk anak-anak. Menyetel video tujuannya apa? Biar anak-anak tuh ada semangatnya gitu, Bu. Biasanya sejarah kan terkesan membosankan untuk anak SMK. Saya melihat video, menonton video, mereka ada di benaknya ini kok bisa gini, kok bisa gitu. Nah, itu bisa kita diskusikan. Ada nanti. rasa penasaran, tertantang gitu. Apa sih ini ya gitu, ingin tahu lah ya. Gitu. Kemudian setelah nyetel video, saya membagikan LKPD. LKPD itu bisa dikerjakan secara individu dan kelompok. Nanti kelompok ini mereka juga membuat infografis atau poster tentang materi yang terkait yang saya berikan. Setelah itu di penilaiannya saya mengajak anak-anak untuk mengerjakan soal-soal melalui Quizzes. Kan seru kok Quizzes, Bu. Ya. Nah, setelah itu di penutupnya
saya mulai itu mengajak anak diskusi tentang pembelajaran hari ini gimana, apakah menyenangkan atau tidak, dan menjelaskan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya gitu. Situ. Tadi kan ada presentasi kelompok ya. Oh iya, ada kelompok juga. Itu satu kelompok berapa orang itu? 5-6 Bu. Jadi satu kelas terdiri dari sekitar 7 kelompok Iya, ya. betul. Oke. Terus untuk persiapan tertulis apa nih ya sudah Bu Cindy rancang untuk pembelajaran besok? Kalau persiapan terus itu seperti checklist aja sih Bu, poin-poin penting yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Kira-kira nih Bu Cindy dari materi itu, kira-kira apa nih materi yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Cindy? Ada nggak? Kayaknya nggak ada Bu. Kalau sejarah kan hanya harus memperkaya sumber bacaan aja. Harus sering membaca kayak Iya. gitu ya, dan sehingga ada rasa ingin tahu, rasa Iya, ketertarikan betul. gitu ya. Terus ada nggak kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran lah sesuai dengan harapannya Bu Cindy? Iya, saya berharap siswa-siswa itu nantinya akan memiliki keterampilan berpikir kritis, terus kreatif, komunikatif kan karena maju ke kelas presentasi itu, terus juga kolaboratif gitu. Keren tuh. Terus apa nih yang menjadi perhatian khusus Bu Cindy pada pembelajaran besok kira-kira? Perhatian khusus di penilaian Bu, khususnya di aplikasi Quizzes ini, apakah itu mampu untuk mengukur keberhasilan siswa, efektif atau tidak, seperti itu. Oke. Keren sih Bu Cindy. Saya pengen lihat nih anak-anak belajar perpustakaan digitalnya dan anak-anak asik menikmati proses penilaian yang seperti dia bermain game kan, kalau kuisis Iya, kan gitu iya. ya. Jadi pengen nih lihat antusiasnya Terus anak-anak. kelihatan kan siapa yang skornya bagus. Gitu. Ini hari apa Bu Cindy? Jadi aku Hari bisa Rabu. ikutnya hari Rabu. Lusa ya Bu, Oh ya lusa ya. Hari Rabu jam jam 10 kan, jam ke-5 sampai 7. Oke, jam nanti 10 10-an. di kelas 10 DKV 2 Bu. 10 di cafe 2 itu yang atas itu Iya, ya, di gedung atas. B atas ya. Iya, betul. Oke, kita ketemu hari Rabu ya Bu Cindy Iya, jam 10 iya, ini Febri. aku ada jam ini soalnya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Terima Cindy. kasih Bu Febri. Aku berangkat ke kelas dulu ya. Iya Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, agar pelajaran hari ini bermanfaat. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Saya cek kehadiran dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Harus jaga kesehatan ya anak-anak ya? Biar proses belajarnya lebih optimal. Oke, masuk semua. Sekarang berdiri dulu, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran ini. Sudah, sikap siap ya.
Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi apa? Setelah minggu lalu kita kan sudah mempelajari materi tentang penjajahan bangsa Eropa. Nah, ada yang ingat ya kalau minggu ini kita akan mempelajari apa? Oke, kita akan mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia. Apa yang ada di benakmu ketika kamu dengar kata-kata Jepang? Penjajah, terus apa lagi? Perang Dunia Kedua, terus bom Hiroshima, Nagasaki, terus apa lagi? Apa yo? Gimana penjajahannya? Apakah lebih kejam dibanding Belanda? Nah, lebih kejam. Saya tunjukkan videonya ya, kedatangan Jepang. Silakan dilihat. Oke, sudah. Setelah menonton video tadi, apakah ada pertanyaan? Ayo. Iya, Satria. Mengapa Jepang memilih menjajah Indonesia dan mengapa Jepang memilih Tarakan Kalimantan Utara sebagai tempat pertama menjajah di Indonesia? Kalimantan Timur ya Tarakan itu. Terus ada lagi? Siapa lagi mau tanya? Mengapa pada waktu itu bangsa Indonesia sangat percaya pada kedatangan Jepang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, kenapa kok Jepang datang ke Indonesia? Karena negara kita memiliki sumber daya melimpah kan? Negara kita kaya. Nah, jadi Jepang ingin menguasai di sini. Dan kenapa kok pertama kali ke Tarakan? Karena di Tarakan tuh ada kilang minyak. Nah, Jepang kan waktu itu pada waktu perang kehabisan mesin perang itu membutuhkan minyak. Makanya dia menguasai Tarakan terlebih dahulu. Terus kenapa kok bangsa kita dengan mudahnya percaya sama Jepang? Kenapa? Adanya apa? Iya, ramalan Jayabaya tadi bahwa akan ada orang yang tubuhnya nggak terlalu tinggi tapi kulitnya putih dan akan menolong kita dari belenggu penjajahan. Terus apa lagi? Ada propaganda Jepang. Tahu nggak gerakan 3A yang Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, dari situ kan orang-orang kita tuh menganggap bahwa Jepang tuh bangsa kita, saudara tua yang akan menyelamatkan saudara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Belanda pada saat itu. Oke, sekarang ada tugas berkelompok. LKPD saya bagikan. Membentuk kelompok dulu aja ya. Satu kelompok 4 orang, silakan. Hadap-hadapan nggak apa-apa. Jangan lupa bawa alat tulis, handphone di bawah. Sudah. Ini dipindah nggak apa-apa? Apa kursinya aja ke sini? Kursinya. Nah.
Jangan lupa bawa alat tulis ya, buku, pulpen. Buku pulpennya. Pulpennya. Pulpen. Pulpen. Buku, nggak bawa buku sama pulpen. Ayo dibawa, Rek. Diambil. Udah. Kesha, mana Kesha? Ini Dika, Zel, Nata, oke, silahkan dibuka LKPD-nya, dikerjakan dulu yang tugas individu. Ini yang individu ini ya. Dikerjakan dulu jangan. Kalau sudah selesai langsung kerjakan yang tugas kelompok. Ini soalnya ditulis di lembar belakangnya. Jangan lupa dibaca petunjuknya ya. Ini buat referensi sumber belajar. Kalau yang individu sudah dijadikan satu, terus ngerjakan yang kelompok. Sudah? Siapa yang belum? Ayo. Jangan lupa namanya. Ini sama. Sama. Ya.
kelas sama. 10 DKV 2. Nama kelompok itu lagi berapa? Nomor loro. Lagi, lagi. Siapa sih terus? Bentar. Kirim ke WA, kirim nggak? Kirim ke WA. Terus Apa gitu pas? Apa? Oke. Ini kenapa politik ya? Iki lo nek titik. Politik ya, nggak apa-apa. Iki nek titik terus itu. Membahas ekonomi lah. Apa? Ekonomi lah. Tulisan lor. Di situnya. Militer. Kirim militer. Nggak apa wis. Sudah. Oke. Belum Bu. Ayo. Nomornya beneran handphone gitu. Sama besar. Bu, Itu, ini. ini kan. Pakai dokumen apa? BPS kan. Ayo. Maju. Kelompoknya Keisha siap ya. Ayo maju silakan. Tuh, yang teorinya Raden Ajeng Kartini tuh dibunuh kan. Gimana sih? Yang teorinya Raden Ajeng Kartini. Dia kan meninggal di umur 25 tahun. Itu teorinya itu dia diracun. Kok belum baca betul-betul. Soalnya dia enggak punya riwayat penyakit. Sejarah. Loh, kamu suka sejarah kan? Enggak, cuman kayak kalau film-film yang sejarah itu suka. Sudah? Ayo. Keisha maju kelompoknya. Kelompok lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada depan semua. Ini saya akan mempresentasikan tentang bidang sosial budaya. Akibat pendidikan Jepang bidang sosial budaya. Selama masa pendidikan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat mungkin berbeda. Penderitaan rakyat bertambah karena dalam kegiatan rakyat dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dalam menghadapi kondisi. Rakyat dijadikan pekerja, pengusaha atau pekerja paksa zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Beberapa akibat pendidikan Jepang di bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dan dikendalikan Jepang. 2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 3. Kebijakan Kinto Hoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendidikan Jepang. 4. Mendirikan pusat kebudayaan Bunka Sidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Kekejaman Ken Sentai. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang. Kekejaman dilakukan Kenpetai atau polisi militer Jepang. Rakyat sering ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa pendidikan Jepang, banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata para perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Segere adalah cara penghormatan pada masa pendidikan Jepang di mana rakyat diwajibkan dengan memiliki 90 derajat setiap pagi sebelum ke arah matahari terbit sebagai penghormatan
Penghormatan Seigiri diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang berjudul Kimigayo. Tetapi kewajiban Seigiri ini mendapat pertentangan oleh kalangan ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satunya peristiwa Singaparna, yaitu perlawanan yang dilakukan Kiai Haji Faid Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Kamanan Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau tanya. Oke. Mengapa Jepang yang awalnya disambut dengan berarti itu menimbulkan kemudian? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jepang sering bertindak semena-mena, rakyat ditahan dan disiksa, perempuan Indonesia ditipu. Apakah sudah cukup? Gimana sudah? Apakah ada pertanyaan? Ada yang lain? Hah? Mengapa kewajiban Seigiri mendapat penekanan kaum ulama? Karena dianggap menyembah dewa matahari. Contohnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, gerakan rukuk dalam sholat. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa saya kira kok orang-orang ulama nggak mau menerima kegiatan sekeri? Kenapa? Karena kan membungkuk seperti gerakan rukuk pada sholat. Orang-orang kita menandai bahwa itu seperti gerakan menyembah dewa matahari. Kelompok selanjutnya maju, kelompoknya Nata. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tegak. Dampak. Perkenalkan, saya dari kelompok di bidang pendidikan. Dampak penduduk Jepang di bidang pendidikan. Saya menjelaskan kehidupan pendidikan di Indonesia pada masa penduduk Jepang. Masa pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia juga untuk diawasi. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup, begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa ditutup. Telah ada dampak positif dan negatif di bidang pendidikan dari kebijakan yang diterapkan pada masa penduduk Jepang. Negatif, terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Banyak guru yang dimana mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pejabat. Positif, kita diperkenalkan sebuah bentuk dari sistem pendidikan polisentris yang dimana pada saat ini menjadi kegiatan dalam melakukan upacara bendera yang berfungsi untuk menopang dan mempertahankan nilai nasionalisme. Baik, apa yang ditanyakan? Pelajar dilanjutkan organisasi militer. Materinya seperti apa dan apa tujuannya? Para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Deigo sebagai pembantu prajurit, Shinendan dan Keibodan pembantu polisi. Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar juga dijadikan Shuishutai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer yang dianjurkan pemerintah Jepang kelak akan berguna bagi bangsa Indonesia. Tujuannya untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam perang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dampak pendidikan di bidang positif apa aja tadi? Adanya upacara ya kan sampai saat ini loh. Terus adanya olah tubuh kayak anak TK sebelum mulai pelajaran kan senam dulu.
senam itu peninggalan Jepang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kita kuis dulu ya sebelum lanjut. Siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya. Sudah? Scan. Di-scan bisa, dimasukkan kode. Sudah ya? Udah 2 yang masuk. Sudah? Oke, 5 menit. Nah, nomor 1 Hazel. Nomor 2 siapa ini? Sih, udah ngerjakan soal juga. Materi apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kita. Dari presentasi yang telah didapatkan, kita mengetahui bahwa organisasi yang terbentuk Jepang dapat menarik simpati wilayah Indonesia dengan tujuan membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Dan memiliki dampak positif, yaitu yang pertama melatih rakyat Indonesia memiliki keterampilan dalam bidang militer dan juga mampu memupuk jiwa nasionalisme dari pemimpin-pemimpin organisasi yang berasal dari Indonesia sendiri. Ikut. Terus apa lagi kalau dampak positif dari pendidikan? Apa aja?
Udah tidak ada diskriminasi. Kalau di zaman Belanda itu yang boleh sekolah kan orang-orang bangsa Eropa, terus para pejabat-pejabat. Kalau yang rakyat jelata dilarang sekolah. Terus apa lagi? Ada upacara, ya kan? Terus adanya gerak tubuh sebelum memulai pembelajaran. Terus apa lagi? Kalian harus memaknai jangan sampai kita dijajah oleh bangsa lain lagi atau menjadi terjajah lagi. Caranya gimana kalau penjajahan sekarang ini? Kalau dulu kan perang senjata, kalau sekarang teknologi maksudnya jangan mudah diadu domba ya. Bagi kamu kan biasanya lihat chat-chatan terus di Instagram akun-akun gak jelas gitu. Wes ya kan perang sosial media. Kalau kamu sampai bisa diadu merdeka ya. Dipelajari dikit-dikit nanti biar gampang langsung nyantol gitu ya. Oke, tadi kan kita diawali dengan doa. Maka sebelum memulai pembelajaran diakhiri juga dengan doa. Biar pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas. Oke, jangan lupa ya LKPD tadi dikumpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cindy, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi di hari Rabu dan saya juga sudah melakukan supervisi ya sebelum saya observasi jenengan. Kita sudah ngobrol-ngobrol di hari Senin. Nah ini kita menindaklanjuti obrolan kita di hari Senin dan hari Rabu kemarin. Dari hasil kemarin nih, hasil pembelajaran yang kemarin, menurut Bu Cindy itu gimana pendapatnya Bu Cindy ketika menyajikan pembelajaran kemarin gimana? Saya puas dan senang lihat anak-anak itu, anak aktif kan Bu. Terus saya suka sekali lihat anak-anak. Alhamdulillah lancar kelas kemarin. Sudah sesuai dengan rencana ya kemarin ya? Sudah sesuai dengan RPP. Pokoknya berjalan sesuai lah. Terus ada nggak selain keaktifan anak-anak tuh yang membuat Bu Cindy puas itu apa lagi? Materi tersampaikan dengan baik Bu. Sampaikan dengan baik materi saya itu. Kemarin juga ada video kan ya? Iya, video pembelajaran. Itu anak-anak antusias sekali menontonnya. Sesuai dengan keinginan Bu Cindy ya. Terus betul. yang perpustakaan digital itu Bu? Oh iya, itu juga diasal anak dibuka-buka sama anak-anak. Berarti kan gadgetnya ya. Apa yang sudah Bu Cindy buat baik alat maupun sumber belajar itu sudah dipergunakan semua dengan anak-anak dengan baik ya. Iya betul. Terus menurut Bu Cindy nih perkiraan ketercapaian dari tujuan pembelajaran kemarin itu gimana? Kalau ketercapaian tujuan pembelajaran itu kayaknya ada beberapa anak sih, karena kan pemahaman anak-anak berbeda. Jadi ada beberapa anak yang tidak mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang sisi kanan ya Bu ya kemarin tuh kayaknya ada satu kelompok yang iya betul Bu. Ya, tapi semuanya kayak saya rasa kemarin sangat mengikuti dan sudah bisa menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Betul. Terus kira-kira tuh Bu ya dari anak itu ya, dari kelompok yang kemarin yang kita butuh perhatian lebih lah ibaratnya kelompok itu. Kesulitan apa sih yang dia hadapi itu? Apa dari segi materinya atau dia dari segi kekompakan kelompoknya atau gimana Bu? Dari segi kelompoknya juga. Terus ini loh Bu, jaringan internetnya. Kan nggak semua anak di kelas itu punya akses internet kan Bu. Terus wifi di sekolah kita kan juga sangat terbatas. Betul. Jadi mungkin dari situ teman-teman yang lain punya akses internet bagus, bisa akses ini itu, lihat materi lain atau sumber belajar lain. Kelompok itu kan kurang jadi. Iya, berarti kan akses internet lah yang pertama itu akses internet. Tapi kalau dari segi kekompakan gimana Bu kemarin Bu? Kurang kompak. Ya. Jadi hanya kecuali membebankan ke satu anak aja. Iya, benar. Jadi yang lainnya itu nggak menggantungkan ya. Iya. Menggantungkan Titip nama. Iya, betul.
Tapi kalau dari tingkat kecerdasan kayak gitu, kemampuan mereka untuk berpikir dari satu kelompok itu gimana? Sama atau Nggak sama Bu, beda. Ada yang istilahnya nyantolan, yang satu agak lemah gitu. ya, kelihatan ya Bu ya kemarin ya. Betul. Terus itu kan ya kesulitan yang dihadapi oleh siswa ya Bu ya, Iya. jaringan internet, terus kekompakan kelompok juga. Terus kalau kesulitan yang dihadapi Bu Cindy dari kemarin apa? Dari proses pembelajaran kemarin? Ya ini kadang menerangkan itu Bu, jadi nggak semua anak-anak paham apa maksud saya gitu di situ. Jadi tidak sesuai dengan ini loh keinginan Iya, saya. mau saya anak-anak yang gini yang gitu gitu. Tapi dari video kemarin tuh asik loh Bu sebenarnya ya. Iya. Menambah lah ibaratnya. Jadi Bu Cindy kan tidak terlalu ngoyo sebenarnya Iya. untuk menjelaskan ya. Terus ada nggak untuk alternatif lain ketika Bu Cindy menghadapi kesulitan yang tadi, jadi tingkat pemahaman anak yang berbeda itu kira-kira apa Bu Cindy cara mengatasinya itu gimana? Ini saya membuat soal yang berdiferensiasi harusnya ya Bu. Jadi soalnya tuh nggak semua yang sulit, harus ada yang benar-benar gampang gitu. Mungkin buat anak-anak yang kurang, tingkat kecerdasannya kurang seperti itu. Jadi lebih ke beraneka macaman, beraneka ragam soal Iya, gitu. Tapi kalau itu kan kemarin kan Bu Cindy juga sudah melengkapi sumber belajar yang berdiferensiasi loh. Kemarin tuh ada video, ada materi kan, ada perpustakaan digital, itu sudah mewakili lah. Tinggal anak-anak sebenarnya mau milih yang mana kan gitu kemarin. Dan saya lihat juga anak-anak antusias, ada yang video saja, ada yang perpustakaan aja, ada yang gini aja gitu. Tapi ya asik sih kemarin saya lihat. Terus dari proses kemarin ya Bu, terus menurut Bu Cindy itu apa sih hal baik apa yang sudah Bu Cindy lakukan kemarin tuh? Baik, seperti baik bagi saya. Ya yang sudah baik lah dari proses pembelajaran kemarin. Ya anak-anak antusias gini loh Bu, sejarah itu bagi siswa SMK itu kan sangat membosankan, boring. Anak-anak kadang pernah saya dengan ceramah itu ada yang HP-an, ada yang ngelentuk. Nah ketika saya membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa, anak-anak melihat video, kemudian berdiskusi, menggunakan perpustakaan digital, kemudian ulangan lah istilahnya, itu menggunakan aplikasi Quizzes. Itu anak-anak ternyata perbedaannya dengan yang model ceramah dan kemarin itu sangat jauh, sangat semangat, sangat antusias anak-anak itu. Berarti yang hal yang sudah baik itu ya dengan aneka macam sumber belajar tadi ya gitu. Jadi anak-anak itu bisa memilih dan anak-anak nggak boring lah, nggak boring dengan hanya mendengarkan ceramah. Memang ketika saya SMP juga kayak gitu sih, jadi ceramah terus ya. Bosan. Terus kalau menurut Bu Cindy nih, itu kan hal-hal yang sudah baik ya, yang sudah memuaskan lah menurut Bu Cindy. Terus hal apa yang kira-kira menurut Bu Cindy itu masih perlu ada perhatian lebih atau peningkatan lah dari langkah-langkah atau dari materi atau dari alat dan bahan yang Bu Cindy siapkan, itu menurut Bu Cindy mana yang harus diperbaiki lagi? Yang pertama jaringan internet ya, ini kayaknya sangat penting jaringan internet itu. Kemudian ya mungkin materi buat anak-anak yang lemah gitu Bu, yang kurang lah materi itu. Terus soal-soalnya harus lebih bervariatif lagi. Kalau dari segi materi gimana materinya? Yang maksudnya Bu Cindy tadi kan materinya lebih beraneka, apa lebih ke sumber belajarnya mungkin ya. Kalau materinya kan tetap sama sumber ya. Belajarnya lebih diperbanyak mungkin Bu. Yang perlu diperbaiki itu berarti kan yang pertama jaringan internet, entah itu dari HP-nya siswa atau dari jaringan yang ada di sekolah gitu ya. Terus sumber belajar yang berdiferensiasi, jadi bebas ya, anak mau belajar dengan cara apa, itu kan terserah mereka. Terus yang ketiga tadi apa Bu Sin?
materinya harus lebih bervariatif. Itu biar anak-anak yang lemah tadi Iya. lebih mudah menerima penyampaian materi saya. Penyampaian materinya ya. Tapi dengan model PBL kemarin, menurut Bu Cindy gimana? Ngoyo enggak sih ketika menjelaskan itu? Enggak ya? Enggak. Jadi kita cuma ngasih garis besarnya, video inti-intinya anak-anak harus seperti ini. Jadi mereka tuh mencari sendiri. Kalau mereka mencari sendiri kan pasti akan berkesan di mereka. Pasti mereka akan ingat gitu Bu. Daripada kita masih ceramah seperti itu. Kan ketika kita praobservasi itu kan Bu Cindy kan memilih PBR karena supaya anak itu berpikir kreatif, berpikir kritis, kreatif, komunikatif ya, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu sudah tercapai enggak sih? Sudah ya. Jadi kayak anak-anak apalagi anak generasi Z sekarang kan dengan gadget, mereka saya suruh buat infografis tentang ini ya nanti. Itu suka tuh. Apalagi anak di kafe. Jalan cepet pakai Canva atau apa gitu anak-anak. Keren kan ya. Berarti yang perlu diperbaiki itu jaringan internet, sumber belajar, penyampaian materi dengan metode yang membuat siswa aktif gitu ya. Memang kalau untuk anak SMK itu guru itu memang harus selalu kreatif Bu, karena anaknya memang udah besar-besar ya. Dan tidak mau kalau hanya mendengarkan, mereka sudah nggak mau mendengarkan. Jadi lebih ke dia yang bergerak kayak gitu ya. Kinestetik juga kan. Terus Bu Cindy, dari proses praobservasi kita sudah ngobrol, terus ketika observasi kemarin juga saya sudah mengikuti kelasnya Bu Cindy. Terus setelah supervisi saya juga ngobrol lagi nih dengan Bu Cindy. Kira-kira nih apa perasaan Bu Cindy setelah kita ngobrol dari awal, sebelum dan sesudah pembelajaran, gimana perasaannya Bu Cindy setelah proses coaching? Saya sangat senang Bu Febri mengasih pengarahan gitu Bu. Dia mengarahkan kurang ini gitu. Ya sangat membantu pembelajaran saya seperti itu. Sebenarnya tidak memberi pengarahan Bu, tapi saya lebih ke Bu Cindy itu sudah menemukan sebenarnya, tapi kadang itu Bu Cindy nggak sadar gitu loh ya. Kadang Bu situ. Kayak soal yang bervariatif saya merasa apa kurang ya, kok anak-anak ada yang nggak bisa gitu. Karena setelah di coaching Bu Febri, ini sudah loh, ini udah bervariatif, ada ini nih, ternyata gitu. Iya, kadang kan sebenarnya kita itu sudah bagus ya, tapi kadang itu kita nggak sadar dan kita membutuhkan orang lain untuk oke, kamu sudah bagus kayak gitu ya, menenangkan kita lah. Itu diperjelas lagi, udah gitu. Jadi setelah proses coaching ini Bu Cindy lebih senang dan lebih percaya diri. Iya betul, percaya diri itu. Minggu depan masih ada jam lagi Bu? Saya minggu depan sudah nggak ada kan, kita udah UAS ya. Udah, jadi kemarin pembelajaran terakhir ya. Oke Bu Cindy, jadi hasil refleksi kita dari hasil observasi kemarin, jadi Bu Cindy yang sudah baik adalah keanekaragaman tadi dari sumber belajar, dan yang perlu diasah lagi dan juga dikembangkan lagi jaringan internet, terus sumber belajar yang tadinya sudah bagus pengen dikembangkan lagi kayak gitu ya, dan penyampaian materi kepada siswa yang membuat siswa itu aktif, jadi model metodenya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Cindy atas waktunya ya.
Demikian aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam guru penggerak.